warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Pidi ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing akademik. Perkenalkan, ini rekan saya bernama Opi Yundani dari SDN Pelak Baru. dan rekan saya satu lagi bernama Umiati dari SMP Negeri 1 Sigi. dan saya sendiri bernama Lilis Ismayani SMA Negeri 1 Indrajaya. Mari menyaksikan video kami. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Lilis. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Umi? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Oh ya, Bu Umi nanti akan melakukan proses coaching nih kan? Ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Bu Umi, boleh Bu? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing Bu. Iya. Salah satunya misalnya sesuai dengan alur cerita. Nah, jadi di sini apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya. ataupun sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing nantinya Bu. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kucing. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan, dan jangan lupa Ibu harus sesuaikan juga dengan prinsip kucing. Nah, di sini diantaranya yang pertama ada kemitraan proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Misalnya sebelum dilakukan proses observasi bukan ada sedikit yang akan saya tayangkan kepada Bu Umi. Bagaimana Bu? Apakah Ibu siap? Siap Bu. Baiklah Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya waktu Ibu melakukan observasi kepada push Ibu? Oke. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu ada 3. Yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Baik Ibu, jadi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kompetensi inti Ibu ya. Iya. Nah, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Baiklah Bu, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti waktu Ibu melakukan observasi? Untuk yang lebih spesifik saya kembangkan itu Bu, yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baiklah, jadi ada dua ya Bu yang Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nilai indikator pencapaian yang bagaimana nanti yang Ibu lihat pencapaiannya itu? Kalau menurut saya Bu, yang ingin saya capai itu saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya yaitu pada saat Ibu melakukan coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan kuci sebaik-baiknya Bu ya. Iya, Nanti Bu. setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam Bu Umi. Gimana kabarnya nih Bu Opi? Alhamdulillah baik. Bu Umi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi gini Bu, saya dengar nih Ibu Iya, mau Bu. menyampaikan sesuatu nih sama saya. Iya Bu, jadi kan saya ingin menceritakan permasalahan saya yang sedang saya hadapi di
waktu 15 menitan lah Bu ya. Jadi silakan Ibu kalau Ibu mau bercerita, silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih ya atas waktunya. Jadi ini Bu nih, di sekolah saya kan, saya melihat itu siswa saya kayak ada rasa bosan gitu saat belajar. Jadi untuk belajar di sekolah yang saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Misalnya kayak ada kurang fokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas atau di depan sekolahnya itu ada sarana yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana yang ada di sekolah. Begitu Bu. Baik Bu. Berarti dari yang saya tangkap di sini, Ya. Bu Opi masih melihat guru-guru di sana itu masih mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif gitu ya? Iya betul Bu. Jadi pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja setelah saya lihat, ya kan? Dan setelah saya tanyakan kepada siswa, gimana nih pembelajarannya? Ya dijawab oleh siswa, males kayak gini ya, seperti itu Bu. Jadi mereka itu enggan untuk berantusias dalam belajar. Oke, baik. Jadi Bu, kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapatkan setelah berbincang-bincang dengan saya? Saya itu pengen adanya perubahan gitu loh Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan di sekolah, yaitu cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode atau model pembelajaran dan bisa juga pemanfaatan media pembelajaran yang ada di sekolah, yaitu salah satunya mungkin dengan sarana yang telah tersedia di sekolah. Itu. Oke, bagus. Jadi Ibu Opi maunya rekan-rekan guru itu menunjukkan perubahannya dalam cara mengajarnya gitu ya? Iya betul Bu. Biar ada perubahan gitu loh Bu. Iya. Nah, Bu Opi, Iya Bu. kira-kira nih perubahan seperti apa yang Ibu Opi harapkan dari rekan-rekan guru Bu Opi? Jadi perubahan yang saya harapkan itu adalah perubahan menuju lebih baik ya pastinya Bu ya. Seperti misalnya penggunaan metode ataupun model pembelajaran yang bervariasi. Guru-guru juga bisa terus memanfaatkan sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Karena di situ kan di sekolah kita kan juga disediakan, tapi kurang dimanfaatkan oleh guru secara maksimal gitu Bu. Oke, berarti pembelajaran yang bervariatif gitu ya? Iya Bu. Jadi yang seperti yang kita tahu kalau pembelajaran bervariatif itu ada yang idealnya nih Bu, berada di level 10 gitu. Jadi kalau saya tanya nih ke Ibu, kira-kira yang sudah dimiliki oleh guru-guru Ibu di sana itu level berapa Bu? Menurut saya itu mungkin kalau kalau Ibu tanya level, guru-guru yang ada di sini itu levelnya berada di skala 5 Bu ya. Karena saya lihat masih banyak yang belum memanfaatkan ataupun menggunakan media yang ada di sekolah. Gitu Bu. Oke, jadi ini level 5 berarti ya, masih Iya. level 5. Oke, baik. Kira-kira nih, Ya. Ibu maunya rekan-rekan guru Ibu itu naik ke level berapa Bu? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu ya, karena kan kita di sini sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan perubahannya. Iya. Setidaknya nanti ada perubahan sedikit. Itu saya pengennya itu bukan di level 7 aja. Oke. Gitu Bu, karena di sini apa yang banyak itu guru juga yang sebenarnya pengen antusias, tapi guru-guru di sini bingung tuh Bu cara memulainya itu seperti apa gitu. Oke, jadi level 7 ya Iya. Bu ya. Jadi ini, kira-kira langkah-langkah apa yang harus Ibu lakukan supaya rekan-rekan Ibu itu bisa menunjukkan perubahan dalam cara pembelajarannya itu? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah yang pertama saya akan mendiskusikan dulu permasalahan dari guru-guru semua kepada rekan-rekan juga ya kan, yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian nanti kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus Iya. untuk melakukan mentoring kepada guru tersebut. Gitu.
Jadi yang saya tangkap di sini tadi ibu akan berdiskusi ya, melakukan Iya. diskusi sama mementoring langsung Iya. rekan-rekan guru ibu. Iya, Bu. Jadi apakah ada strategi lain Bu yang bisa dilakukan selain itu? Kalau strategi lain sepertinya kalau biar ada apa namanya itu untuk mencakup di skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain Bu, atau Iya. bisa mengikuti workshop gitu Bu. Oke, baik. Bagus sekali ya Bu. Kira-kira nih Bu, ibu tadi katanya akan mementoring Iya, sama workshop, Iya. ya kan? Kira-kira yang akan ibu lakukan saat ini tuh baik, kira-kira Bu, tadi ada mentoring ya, Iya, Bu. dan juga workshop. Kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan, metodenya atau strateginya dilakukan itu yang mana gitu? Kayaknya itu lebih ke mentoring dulu ya Bu ya. Iya. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pingin ada perubahan. Jadi kalau ada pelatihan ini nanti kan itu sasarannya itu karena ada tuntutan dari sekolah, karena Iya. ada pelatihan. Tapi dia itu sebenarnya nggak ada atau nggak ada kemauan secara sendiri gitu. Jangan nyambung, jangan stop buka. Kan? Nggak di bawah ya. Baik Bu Opi, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Opi untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman Bu. Iya. Teman saya ini kan pinter banget IT. Jadi Iya. gitu mungkin nanti saya akan minta bantuan kepada teman saya itu untuk menyamakan konsep dengan rekan saya seperti itu Bu. Iya. Baik, berarti nanti Ibu akan mengadakan berkolaborasi lah ya Iya, Bu. dengan rekan Ibu. Iya. Ya betul Bu. Nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi ya tentunya Iya. Bu ya. Biar nanti tugasnya cepat terselesaikan gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah di penghujung perbincangan kita ini Bu. Ya Bu. Kira-kira nih, apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan singkat kita barusan? Ya, saya ada sedikit gambaran ya Bu ya, Iya. bagaimana cara nanti memberikan perubahan yang baik di sekolah, yaitu khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi kepada siswa. Itu mungkin nanti yang akan saya ambil yaitu dengan cara mentoring gitu Bu. Oke. Wah, saya udah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita dari Bu Opi. Iya, Bu. Hasil dari mentoringnya nanti itu seperti apa gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Bu, mungkin cukup di sini dulu ya Bu, Ya. bincang-bincang kecil kita. Mungkin di lain waktu, dan saya tunggu ini nanti cerita selanjutnya dari Bu. Baik Bu Umi, terima kasih juga Bu ya atas kesempatan kali ini, atas waktunya setelah Ya. mendengarkan cerita dan keluh kesah dari saya dan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik, sama-sama Bu. Saya terima kasih juga sudah mempercayakan saya untuk mendengar cerita Ibu. Baik Bu, assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Umi, bagaimana tadi hasil dari proses coaching, sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan sangat lancar Bu ya. Alhamdulillah. Nah, setelah Ibu melakukan proses observasi bersama Puski tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu. Iya. Yang akan saya tanyakan kepada Ibu, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaiannya? Baik Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan yang pertama tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi dari coaching, dan kemudian tanggung jawab dari coaching. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut Bu, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah, jadi Bu Umi sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Bu Umi tadi sudah berhasil menayangkan sesuai alur tirta, yaitu sudah menayangkan tujuan kepada coaching. Nah, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan untuk
untuk mencari rencana atau tindakan apa sebaiknya Ibu lakukan sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar rencana aksi yang akan dilakukan itu dilakukan berjalan dengan lancar ya. Tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan kucing Ibu sudah fokus terhadap kucing. Arahannya pada di situ Ibu sudah ada. Saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan kucing. Ibu sudah fokus terhadap kucing. Nah, arahannya Ibu pun sudah persentase kehadirannya itu penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif. Tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan alur tirta. Luar biasa. Apa yang Ibu sudah pastikan coaching hari ini itu mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya. Amin. Oh ya, satu lagi, boleh Ibu untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching Ibu hari ini? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu saya ingin mendalami lagi tentang alur tirta Bu. Dan saya juga ingin melakukan coaching supaya coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Baik Bu ya, luar biasa sekali Bu Umi ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini Bu ya. Terima kasih juga Bu. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Lilis, siang Bu Opi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Opi. Alhamdulillah. Baik Bu Lilis, untuk hari ini akan melakukan kegiatan kucing ya? Iya Bu. Bagaimana udah siap? Siap. Siap ya. Jadi berhubungan dengan tugas saya hari ini kan sebagai observer. Jadi ada beberapa hal yang nantinya akan saya tanyakan nih kepada Bu Lilis ya. Yang pertama mengenai praktek kucing yang sudah Ibu lakukan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu? Untuk praktek kucingnya itu Bu ya. Pasti yang pertama nervous Bu ya, deg-degan sayanya. Nah, awalnya belum terbiasa juga sih saya dengan alur tirtanya Bu. Ya. Jadi karena harus sesuai alur tirtanya bukan, jadi saya nervous. Baik. Jadi mungkin karena memang belum terbiasa ya, Bu ya. Iya. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini diharapkan untuk benar-benar lancar ya, ya. Baik. Untuk selanjutnya dalam kegiatan kucing ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau hadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih yang Bu Lilis masih kurang yakin itu di bagian yang mana Bu? Ini Bu, kalau saya lebih di present Bu. Oh gitu ya. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh kucing. Ya, kalau kita kurang fokus, otomatis kita kan akan menjadi kurang aktif loh dalam menanggapi kucing. Dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini ya yang perlu dikembangkan lagi ya. Iya. Baik, terakhir nih Bu ya. Apa yang Ibu inginkan nih dari kucing kali ini? Ya, pasti saya harap kan akan ada solusi dari permasalahan nanti yang akan dihadapi oleh kucing. Baik. Jadi semoga kucing kali ini dapat berjalan lancar ya, Bu ya. Dan selanjutnya ini saya persilahkan nih Ibu untuk melakukan kucing dan saya hari ini sebagai observer. Nanti saya akan mengamati kucing yang Ibu lakukan. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya, dan tentunya di bagian present ini ya nantinya akan saya lihat apakah nantinya akan biasa aja atau justru lebih meningkat dengan sangat baik. Gimana? Silahkan dilaksanakan Bu ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Oke, dah. Assalamualaikum Bu
kabar Ibu, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu ya, mau menceritakan apa Bu? Iya nih Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya Bu yang ada di sekolah. Kita ada waktu 15 menit Bu ya, atau sampai 20 menit itu. Silahkan Ibu mau menceritakan masalahnya Bu. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Gini Bu, di sekolah saya itu saya melihat siswa-siswa itu kayaknya rasa bosan Bu setiap mereka belajar di kelas. Karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton. Mereka masih menggunakan metode ceramah gitu Bu. Padahal kan Bu di sekolah itu mereka bisa memanfaatkan sarana sekolah gitu yang media-media yang ada di sekolah biar pembelajarannya bisa lebih bervariatif gitu. Jadi saya tidak melihat guru-guru itu punya inisiatif sendiri untuk memanfaatkan media pembelajaran yang lebih bervariatif dengan siswanya di kelas. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Iya betul Bu. Pembelajaran itu dengan cara ceramah aja Bu, gitu-gitu aja sama siswanya. Jadi makanya siswa juga mungkin jadi bosan, jadi nggak antusias untuk belajar. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Hari ini tuh saya berbicara dengan Ibu. Tujuan saya ingin menunjukkan ada perubahan sama guru-guru tersebut. Ingin tahu langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan agar guru-guru di sana itu bisa memanfaatkan media-media yang ada di sekitarnya untuk lebih menggunakan metode yang lebih bervariasi lagi ketika mengajar. Oh, jadi Ibu ingin adanya perubahan dengan rekan-rekan Ibu untuk merubah cara mengajarnya ya Bu? Iya Bu. Nah, Ibu perubahannya seperti apa yang Ibu ingin harapkan dari rekan-rekan guru Ibu tersebut? Yang saya harapkan itu perubahan yang pastinya perubahan menuju ke yang lebih baik ya Bu ya. Seperti menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan media-media pembelajaran yang lebih menarik, dan memaksimalkan ketersediaan sekolah media yang ada di sekolah untuk anak-anak didik gitu. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu? Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu ada di level 10 ya Bu? Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu itu level itu sudah sampai mana Bu levelnya? Mungkin Ibu ya, kalau menurut saya rekan-rekan guru di sekolah saya itu masih berada di level 5 Bu. Karena masih banyak gitu guru-guru di sana yang belum memanfaatkan teknologi, belum memanfaatkan seperti menggunakan media-media pembelajaran yang menarik untuk siswanya, dan masih menggunakan metode-metode ceramah selalu Bu. Baik Bu, kira-kira nih Bu level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu? Baik Bu, sepertinya saya ingin melihat perubahan mereka itu agar berada di level minimal 7 lah Bu ya. Iya. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu yang seperti apa yang Ibu inginkan? Mungkin yang pertama yang ingin saya lakukan itu saya ingin mendiskusikan dulu permasalahan ini kepada rekan-rekan saya, artinya berdiskusi dengan mereka. Kemudian agar mereka dengan hasil diskusi ini agar mereka bisa berubah Bu dalam penerapan media pembelajarannya di kelas. Jadi setelah itu mungkin saya akan melakukan pendampingan Bu kepada rekan-rekan guru itu dengan mementoring rekan guru tersebut. Yang melakukan monitoring nggak Bu? Selain monitoring, Ibu apakah ada strategi lain untuk melakukannya Bu? Sepertinya Bu, kalau ingin mencapai level yang lebih lagi, saya ingin memberikan pelatihan atau workshop gitu kepada rekan-rekan guru. Baik, kira-kira Bu tadi kan ada monitoring dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan saat Ibu melakukannya itu yang bagaimana Bu? Apakah yang nyaman atau dilakukan itu metode strategi yang dilakukan itu yang bagaimana Bu? Mungkin untuk pertamanya saya merasa mentoring dulu ya Bu, karena lebih enak gitu dengan para guru. Karena kan
Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan monitoring tersebut Bu? Oke, baik Bu. Saya punya teman nih Bu, teman saya ini pinter dalam IT Bu. Mungkin beliau yang bisa membantu saya nantinya. Baik Bu, berarti nanti Ibu akan mengadakan kolaboratif ya Bu dengan rekan guru yang lain. Iya Bu, betul sekali. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya yang pastinya sefrekuensi ya Bu dengan saya gitu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Gini ya Bu, saya udah ada sedikit gambaran lah Bu yang bisa saya lakukan bagaimana caranya memberikan perubahan di sekolah, terutama terhadap permasalahan yang saya hadapi, terutama terhadap rekan-rekan guru saya Bu, biar mereka ada perubahan sedikit. Jadi saya udah ada pencerahannya lah setelah bicara dengan Ibu. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-ceritanya lagi nih Bu. Sudah melakukan monitoring ya Bu ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya untuk percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Bu. Oke baik, terima kasih banyak ya Bu atas kesempatannya. Ibu sudah mendengarkan cerita saya dan keluh kesah saya dan membantu saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu, semoga kita bertemu lagi. Tutup saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Lilis. Siang Bu Opi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Opi. Alhamdulillah. Baik Bu Lilis, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Iya Bu. Bagaimana, udah siap? Siap. Siap ya. Jadi berhubungan dengan tugas saya hari ini kan sebagai observer. Jadi ada beberapa hal yang nantinya akan saya tanyakan nih kepada Bu Lilis ya. Yang pertama mengenai praktek coaching yang sudah Ibu lakukan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu? Untuk praktek kucingnya itu Bu Ya. pasti yang pertama nervous Bu ya deg-degan sayanya. Nah, awalnya belum terbiasa juga sih saya dengan alur tirtanya Bu. Ya. Jadi karena harus sesuai alur tirtanya bukan, jadi saya nervous. Baik. Jadi mungkin karena memang belum terbiasa ya, Bu ya. Iya Bu. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini diharapkan untuk benar-benar lancar ya. Ya. Baik. Untuk selanjutnya dalam kegiatan coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau hadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih yang Bu Lilis masih kurang yakin itu di bagian yang mana Bu? Ini Bu, kalau saya lebih di present Bu. Oh gitu ya. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh Gusti. Ya. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita kan akan menjadi kurang aktif Bu dalam menanggapi coaching. Dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bu. Ya, baik. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini ya yang perlu dikembangkan lagi ya. Iya. Baik, terakhir nih Bu ya. Apa yang Ibu inginkan nih dari coaching kali ini? Ya, pasti saya harap kan akan ada solusi dari permasalahan nanti yang akan dihadapi oleh coaching. Baik. Jadi semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya ini saya persilahkan nih Ibu untuk melakukan coaching dan saya hari ini sebagai observer. Nanti saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya, dan tentunya di bagian present ini ya nantinya akan saya lihat apakah nantinya akan biasa aja atau justru lebih meningkat dengan sangat baik. Gimana? Silahkan dilaksanakan Bu ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Oke, dah. Oke, assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam Bu Umi. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke, dengan siapa Bu kira-kira Ibu melakukan coaching? Sebentar
sebentar lagi saya akan melakukan coaching dengan Bu Lilis. Oke, Iya. baik. Jadi Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, Ya. saya sebagai observer Ibu akan mendiskusikan rubrik penilaian yang nantinya akan saya amati ya Bu, Iya. saat Ibu melakukan proses coaching gitu. Jadi yang pertama itu, apakah Ibu sudah melakukan coaching Ibu sesuai dengan alur tirta? Iya. Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Kemudian berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu. Oh, iya. Kemudian apakah Ibu sudah mendengarkan respon dari coach dengan baik gitu ya Bu ya? Iya, Bu. Kemudian apakah sudah sesuai juga dengan prinsip coaching Bu? Di antaranya prinsip coaching yang kita ketahui yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Iya. Baik Bu, sebelum proses coaching kita mulai, Iya, Bu. ada beberapa nih yang mau saya tanyakan ya Bu. Boleh Pak. Oke, jadi yang pertama nih Bu, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pastinya tentang kompetensi inti coaching ya. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Yang kedua, saya akan mendengarkan aktif, dan yang ketiga akan mengajukan pertanyaan yang bobot kepada coaching. Bagus. Jadi ada 3 ya kompetensinya di sini ya. Ya. Baik. Di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi ada 2 ya Bu, Iya. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, Bu. Oke, selanjutnya kira-kira nih indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan? Yang ingin saya harapkan, saya sih ingin ketercapaian yaitu yang ingin saya dapatkan dari coaching ini adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coaching tersebut dan tahu cara-cara penyelesaian masalahnya. Baik, jadi intinya Ibu akan memaksimalkan ya, menggali potensi dari coach Ibu agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, Bu. Baik Bu, mungkin untuk tahap pra observasi sampai di sini dulu ya. Ya, baik, Bu. Selanjutnya saya akan mengamati Ibu proses coaching dan selamat melakukan coaching Bu. Semoga sukses. Baik, Bu. Amin. Oke, baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lilis, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Saya alhamdulillah baik juga. Ya, jadi saya dengar Bu Lilis hari ini ada yang mau menyampaikan sesuatu ya? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Oh gitu. Nah, baik, jadi sekarang kita ada waktu 15 sampai 20 menit nih ya. Silakan nih, Ibu mau menceritakan apa? Jadi begini Bu, di sekolah saya tuh saya melihat siswanya itu ada yang merasanya itu belajar tidak nyaman Bu, kurang bosan gitu kan. Iya. Nah, jadi belajar di sekolah itu setelah saya amati ternyata bukan ada rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton Bu. Nah, jadi dengan cara begitulah siswa-siswa menjadi bosan Bu, karena guru tidak memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah. Iya. Baik, jadi di sekolah Ibu masih banyak guru berarti ya yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya. Ya. Iya Bu, betul Bu. Pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja bukan? Ya. Setelah saya lihat, saya tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya gitu? Iya Bu, melek saya gini Bu. Itu jawabannya Bu. Jadi mereka itu nggak antusias dalam belajar Bu. Ya, Malas. Malas sih. Kak. Iya betul. Oke. Iya betul Bu, pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu aja Bu. Setelah saya lihat, saya tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya Bu? Gitu, males kayak gini, gitu Bu. Jadi mereka itu nggak antusias Bu dalam belajar di sekolah. Baik Bu, nah kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu bukan ingin ada perubahan loh Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan di sekolah saya Bu. Nah, cara pembelajarannya itu maksudnya adalah sedikit guru-guru itu menyajikan media pembelajaran gitu, supaya pembelajarannya itu tidak monoton dan anak-anak tidak bosan. Oh, jadi Bu Lilis ingin adanya perubahan di rekan sendiri ya
untuk perubahan cara mengajarnya ya Bu. Iya Bu. Nah, jadi kan perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu? Ini Bu, perubahan yang saya harapkan itu bukan saya ingin menuju yang lebih baik lagi Bu ya. Seperti penggunaan metode model yang bervariatif gitu Bu. Media-media yang ada di sekolah dengan cara memaksimalkan karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan gitu. Nah, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya kan Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu sendiri itu levelnya sudah sampai di tahap mana Bu? Mungkin di level 5 Bu ya. Karena masih banyak guru walaupun ada beberapa yang sudah dimanfaatkan atau menggunakan media di sekolah, sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan pemanfaatan teknologi itu bukan pengembangan diri ataupun PowerPoint di sini. Ada juga sebahagian besar guru masih belajar gitu-gitu aja Bu. Baik Bu. Kira-kira nih level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Bu Lilis? Sepertinya bukan saya sedang berusaha melihat adanya perubahan walaupun tidak signifikan gitu Bu. Pengennya sih di level 7 Bu. Nah, kalau sudah begitu kan, sekarang langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu di sekolah itu seperti apa? Mungkin yang pertama bukan mendiskusikan permasalahan tadi Bu dengan cara rekan-rekan saya melakukan pembelajaran, kemudian ada guru yang pengen ada perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus Bu, agar ada melakukan monitoring seperti itu. Jadi melakukan mentoring ya Bu ya. Nah, selain mentoring, apakah ada strategi lain yang dilakukan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap rekan-rekan kerja Ibu? Iya Bu. Nah, mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan dulu Bu permasalahannya dan itu semua kepada rekan-rekan saya. Kemudian saya akan melakukan perubahan dalam pembelajaran terus, kemudian guru ada juga perubahan mungkin akan dilakukan adanya pendampingan dan melakukan monitoring seperti itu. Baik Bu. Kira-kira ya kan tadi ada mentoring dan juga workshop ya kan. Nah, kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metode ataupun strateginya itu seperti apa? Yang mana gitu? Sepertinya Bu, biar ada mencakup skala yang besar itu bisa seperti melakukan dengan cara pelatihan workshop, biar maksudnya semua guru itu bisa mengikutinya. Baik. Nah, kira-kira nih siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut? Kayaknya lebih ke monitoring dulu Bu ya. Karena kalau yang monitor ini kan sesarnya salah dulu. Saya punya teman Bu. Teman saya itu pandai banget gitu Bu masalah IT. Dia mungkin bisa membantu saya dalam rekan untuk monitoring itu Bu. Baik ya. Baik Bu Lilis, berarti nanti akan mengadakan kolaboratif ya kan dengan rekan guru yang lain ya. Iya Bu, betul. Saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya Bu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung pembicaraan kita ya kan. Dari percakapan kita udah panjang lebar tadi ya kan. Kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan hari ini? Saya ada sedikit gambaran nih Bu ya. Gambaran saya memberikan perubahan di sekolah itu Bu, khususnya pada pemberian dampak kepada rekan-rekan ini Bu. Nah, jadi di sini ada perubahan dalam penyampaian materi Bu tentunya, yaitu mungkin di sini dengan cara monitoring gitu ya. Saat ini saya bisa melakukan dengan cara monitoring. Wah, bagus Bu ya. Saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Lilis ya kan, yang sudah melakukan mentoring hari ini ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mungkin nanti di lain waktu bisa nih kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya dan Ya, waktu Ibu sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya ini bukan dan membantu saya juga untuk menemukan solusinya. Ya, sama-sama Bu Lilis. Semoga nanti kita bisa duduk ngobrol lagi seperti ini ya. Iya Bu, tentu bisa Bu. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Halo Bu Opi. Halo juga Bu Mi. Oke, tadi sudah melakukan coaching ya. Iya Bu. Bagaimana proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Baik, jadi
Jadi setelah Ibu melakukan coaching, Ya. ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan lagi. Ya, Bu. Oke, yang pertama itu, Hmm? apa saja yang sudah Ibu dapatkan terkait ketercapaian indikator yang Ibu harapkan tadi? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian menanyakan identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Jadi Ibu Oki sudah berhasil lah ya melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah Bu. Oke, nah sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan nih Bu Opi. Ya. Yang tadinya sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian alur Tirta tersebut Ibu sudah menanyakan juga kepada coaching, Ya. kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi gitu ya, Ya. dalam menyelesaikan masalahnya. Ya. Kemudian Ibu sudah berhasil juga mengarahkan coaching untuk menemukan rasa tanggung jawabnya agar rencana aksi tersebut bisa dilaksanakan. Iya. Gitu. Iya, Bu. Tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching itu sudah sangat fokus sekali Ibu dengan coachingnya. Iya, Bu. Kemudian arahnya di situ Ibu sudah ada presence atau Ya. kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Iya. Ibu juga tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sekali saya dengar tadi. Iya, Bu. Oke, jadi luar biasa ya Bu ya apa yang Ya. sudah Ibu lakukan, dan pastinya proses coaching hari ini benar-benar sukses. Saya lihat ke depannya, saya berharap Ibu juga bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi Bu. Bu, insya Allah. Oh ya, satu lagi nih Bu, Iya, Bu. boleh nggak Bu? Boleh. Kira-kira nih ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendalami lebih dalam lagi, yaitu alur Tirta untuk Iya. melakukan coaching supaya nanti coaching saya itu lebih maksimal lagi. Iya, baik, luar biasa sekali ya Iya, Bu ya. Bu. Ibu akan mendalami lagi ya alur Iya. Tirtanya. Iya, Bu. Kemudian terima kasih Bu ya sudah melakukan sesi tanya